loh, kok kamu kerja susah-susah tapi kamu kasih semua ke keluargamu. Ya kan nanti takut kualat, nanti kan takut nggak dikasih warisan. Tapi dia lupa dia sebagai suami dan sebagai papa. Dia melawan Tuhan, bukan cuma melawan orang tuanya. Janganlah kok mami dibuang, kok kamu dibuang, kok anakmu kurang ajar. Ya aku akan sayang kepada yang syaratnya 1, 2, 3 centang semua. Dan itulah mantu ideal. Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Zlep. Bu, balik ke menantu ya. Ini point of view mertua, point of view menantu. Kalau ya karena satu dan lain hal gitu ya, memang mertua itu sudah tidak produktif misalnya, dan dia ada kesulitan masalah kesehatan, finansial juga gitu. Betul. Sehingga akhirnya memang justru keluarga kami gitu yang harus menyokong gitu. Men-support, iya. Nah tapi kadang kan istri misalnya, terutama istri kan yang bekerja, misalnya suami gitu, istri merasa loh kok kamu kerja susah-susah tapi kamu kasih semua ke keluargamu, kayak kurang loh, kita aja kurang, anak kita aja pengennya kita pendidikan yang begini-begini. Itu gimana ya Bu? Boleh nggak nanya sama suami? Nanya gimana? Ini kan kita punya uang segini, ini uang kita ya. Oke. Ini kebutuhan kita, bla 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 bla. Waktu papa ngasih ke sini, ini berarti anak sampai nggak bisa sekolah, anak sampai nggak bisa beli sepatu, sepatunya udah robek, karena semua untuk mama. Boleh nggak? Aku tahu. Iya, karena aku tuh merasa, misalnya ya dia jawab, dulu tuh aku kecil, itu mama itu sampai jual semua barangnya waktu aku sakit. Sekarang aku ingat, kalau sekarang dia sakit, aku harus melakukan hal yang sama. Kalau dia jawab begitu, pasti sebetulnya kan dia anak yang uhau, anak yang baik, anak yang berbakti, iya kan? Nah, kita hanya cukup menambahkan bahwa sekarang kamu juga punya anak, ya, mau lihat papahnya, bagaimana? Sebagaimana dulu mamahmu melakukan itu kepadamu, dan itu sekarang kamu lakukan kan? Paham nggak? Paham. Wow, it's a new Iya. for me. Sekarang ketika kamu nih jadi papa, anakmu juga mau melihat Bagaimana papanya berjuang. berjuang, berkorban. Iya. Jadi kalau mau kasih ke mama sekian, berarti oke, mari kita sama-sama ada yang kita korbanin. Iya kan? Berarti kita nggak usah makan di luar, kita nggak usah nonton, kita nggak usah ini, tapi kita beliin sepatu. Gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan si anak. Ayo bicarakan, diskusi, itu mah tinggal pengaturan. Dan itu kalau tadi yang Ibu kasih contoh tuh berarti sikap istrinya itu bukan yang menuntut ya, Iya. tapi dia juga oke, ini juga mamaku sekarang gitu. Iya, Aku mamaku, juga mikirin mama Iya. kita gitu Iya, ya. mama kita. Tapi kan dia memberikan reason. Betul. Ya kalau reasonnya hanya dari, ya kan nanti takut kualat, nanti kan takut nggak dikasih warisan. Itu motifnya nggak benar. Oke. Nah itu tinggal kita lurusin. Nggak boleh, itu namanya transaksional. Itu nggak benar. Iya. Dan kalau udah transaksional, berarti kan kita udah nggak tulus. Berarti kan kita lagi tunggu apa-apanya di belakang itu. Ya, dan itu nggak benar pastinya. Saya hanya memberikan gambaran ketika si suami itu dengan hati yang tulus, dia mau mati-matian demi mamanya, tapi dia lagi lupa kalau dia itu berfungsi atau berperan sebagai suami dan sebagai ayah juga. Gitu. Kan dia lagi mikir dia cuma jadi anak. Iya. Maka dia bisa mati-matian sama orang tuanya. Tapi dia lupa dia sebagai suami dan sebagai papa. Iya.
Nah ini bagaimana dia menyatukan lagi nih. Ya peran-peran itu tadi. Giliran gue Bel, lagi. POV mertua lagi. Kenapa jadi kita bagian mertua menantu? Mertua itu, bukan mertua sih, mertua dan orang tua gitu ya. Kita POV-nya itu. Sejauh mana boleh intervensi ke dunianya anak, terutama dalam hal finansial. Kalau tadi kan yang menantu, anak, dukung finansial, orang tua, mertuanya. Nah sekarang mertua sama orang tua itu punya posisi finansial yang lebih baik lah dibandingkan dengan anak dan menantu gitu ya. Sampai sejauh mana kita boleh membantu mereka, misalnya ada yang memang sudah mempersiapkan rumah untuk mereka. Jadi nanti kalau misalnya kamu menikah, di sini aja rumah yang disediakan sama mama sama papa gitu. Iya, nah, maksudnya sampai begitu? Kalau seperti itu kan lagi ngatur ya. Oh. Iya dong. Ngatur. Kalau memang mau ngasih ya ngasih aja. Ngasih aja. Lalu setelah ngasih tuh rumah mau dijual. Oh. Habis itu dia pindah ke tempat lain, yang boleh lebih dong. dekat dengan kerjaannya. Dengan kerjaannya. Gitu. Iya, Kalau udah dikasih. Kan udah dikasih. Nah, jadi jangan pakai syarat dan ketentuan. Oh, jangan ada muatan ya. Iya. Jadi kalau mau dipinjamkan, pinjamkan. Artinya memang bukan dikasih. Tapi kalau dikasih, artinya ya memang udah atas nama si anak. Oke. Bahkan si anak, ibaratnya ya, mau ngasih ke mertuanya, ya boleh lah. Ekstrimnya ya Bu Ekstrimnya. Ya pokoknya jangan dong jasamu kuasamu gitu. Biasa Anda. Dapat tagline dari mana? Iya, kalau udah bener-bener ngasih loh. Lalu kemudian kita yang marah-marah, mama tuh ngasih kamu. Kenapa kamu kasih lagi? Iya loh. Ke mertua. Ya, intinya pasti ada pertimbangan. Betul nggak? Ada pertimbangan. Tapi kalau rumah itu masih atas nama si orang tua, ya tentu kan kepemilikan dan sebagainya kan itu berarti dipinjamkan ya. Berarti rules itu kan dia mesti nanya dong. Boleh nggak kalau yang tinggalin ini bukan aku sekarang bla 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 gitu. Boleh nggak balik nama segala gitu ya. Kalau balik nama makan itu berarti udah dikasih. Iya. Bukan kalau ini masih milik orang tua. Tapi kalau udah dia ngasih ke anak ya udah mesti rela. Iya, diapain juga gitu. Gimana kalau kejadian yang ini rada melebar sedikit ya Bu, tapi iya gitu ya, orang tua udah ngasih anak, ya menikah, terus malah anaknya kayak dalam tanda kutip ekstrim yang mengusir orang tuanya. Iya, saya tetap harus ngomong ya, kalau sampai anak begitu ya, saya cuma pikir apa yang dilakukan orang tuanya selama ini. Iya sih. Itu pertanyaan saya, sampai anak udah besar, bisa tega ngusir orang tua. Apa yang dilakukan si orang tua ini dulunya? Kembalikan hashtagnya tadi, tidak terjadi. Sehari semalam. Banyak ya hashtag kita beberapa episode belakangan. Iya. Jadi ayolah, itu kan kita selalu bilang ya, kita menuai apa yang kita tabur. Ya kan ada hukum tabur tuai. Ya, jadi kita melihat nih konsekuensinya sekarang. Saya percaya jika anak ini dibesarkan dengan benar, ya, dan di dalam kebenaran, dan dia hidup dalam kebenaran, kan dia takutnya sama Tuhan loh. Sampai dia bisa ngusir orang tuanya mah, ini dia nggak takut Tuhan banget deh. Dia melawan Tuhan, bukan cuma melawan orang tuanya. Jadi dia mah betul-betul lagi menantang Tuhan, bukan cuma menentang Tuhan ya. Ngeri sekali. Gimana kalau itu pengaruh pasangannya Bu? Kan pasangan itu kan sangat berpengaruh ya. Dan misalnya orang tua memang udah tahu nih, ada mencium bau-bau itu. Tapi kan tadi Ibu bilang, anakku udah besar, keputusan menikah di dia, tapi ternyata beneran kejadian. Dan aku pun sebagai mertua tuh tidak cocok gitu dengan menantu ini. Harus bersikap seperti apa? Dan kita tahu real bahwa ini ada membawa pengaruh buruk. Iya. Saya kalau ngalamin begitu sih, Bella, rasanya saya harus lebih banyak berdoa. Karena berarti ada kuasa lain yang memang dia lebih dikuasai begitu. Ya, maksudnya dipengaruhi hal-hal yang jahat. Iya.
Kan jahat ya, sampai ngusir kan. Dan dia tidak tahu berterima kasih. Dan dia tidak melihat ketulusan kita. Jadi dia sampai mau menguasai harta kita. Lalu kita yang diusir dan dia tidak peduli. Dan dia sedang tidak di dalam perkenanan Tuhan. Yang saya sangat sedih, takut, yaitu apa? Hukuman Tuhan atasnya. Jadi kita tuh bukan lagi sedih, saya diusir. Saya harus lebih nangis ketika, nak, kalau engkau lakukan ini, saya takut tangan Tuhan mengacung kepadamu. Lalu, ya walaupun itu dipengaruhi oleh pasangannya, saya sih balik juga bertanya, berarti Tuhan selama ini saya tidak mendidik dia takut akan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa membawa pasangannya untuk takut kepada Tuhan. Dan itu ngeri sekali. Kadang mungkin selama ini saya lupa. Anak itu cuma takut gagal, takut dapat jelek, takut dihina orang, takut nggak dapet gitu ya, takut kalah. Hanya takut-takut yang dalam konteks untuk kehidupan di dunia ini. Tapi nggak takut sama Tuhan, itu yang paling utama kan. Kalau kita mendidik anak nggak takut sama Tuhan, dia takutnya jadi cuma sama istri, nanti takut sama mertua gitu ya. Mesti takutnya sama Tuhan. Baru dia bisa hidup dalam kebenaran. Ya. Bu, pendapat Ibu tentang panti jompo gimana? Sekarang kan panti jompo senior home yang bagus-bagus banyak ya. Oke, iya. Dan orang-orang sehat tuh yang masuk situ, bukan orang-orang yang sakit. Bagus juga. Kan budaya kita kayak menyerahkan orang tua ke panti jompo seolah-olah tidak berbakti. Nah, membuang itu kan tadi membuang. Iya, tapi itu kan pemikiran zaman dulu. Orang zaman sekarang dia punya temen kok di panti jompo. Malah lebih ada komunitas gitu ya. Tapi atas kemauan si orang tua. Jadi bukan kemauan si anak. Oke. Tapi mungkin misalnya anak ini menyadari aku sama istri sama-sama kerja. Anak kita udah bisa ditinggal. Dan ya dia udah remaja, dia harus berkegiatan banyak hal. Sedangkan orang tua sudah tua di rumah, gak ada yang nemenin. Kita takut kalau sewaktu-waktu jatuh dan segala macam. Ya kita boleh menanyakan itu ya Bu. Menanyakan dan sekarang ini kan ada panti jompo yang gak usah nginep Bel. Jadi kayak sekolah. Jadi datang jam 8, pulang jam 5 sore. Nanti di sana ada melukis, ada games. Iya, ada kegiatan-kegiatan. Kemudian ada olahraga, ada jalan-jalan, kemana begitu. Tapi tetap tentu ada bayaran begitu ya. Tapi mereka kan berkegiatan dan berkomunitas. Paling enggak kan malam pulang, jadi bisa sama-sama. Tapi kalau si orang tua atau mertua kita mengatakan, mami mau di situ aja, tinggal di situ, nggak apa-apa, ya Gak boleh kita gimana gitu. Iya, kecuali ketika si orang tua, janganlah kok mami dibuang. Nah, berarti dia masih punya konsep seperti itu dan dia masih kepingin tinggal dengan kita. Ya janganlah, kasihan. Iya. Jadi kita bisa kasih alternatif lain ya. Misalnya. Iya. Apakah mami mau dicoba dulu? Boleh kan sekarang tuh ada yang harian, ada yang bulanan. Wah canggih-canggih deh. Dan jadi perlu terbuka juga ya Bu ya. Terbuka. Iya. Jadi kita tuh coba hilangin mindset kita dengan kata dibuang. Dibuang itu berarti kan tidak dipedulikan. Iya. Jadi yuk jangan gengsi. Untuk kita mengatakan, enggak mama di panti jompo aja. Karena itu butuh kerendahan hati kan, berada di panti jompo. Karena mungkin orang-orang akan bilang temennya, kok kamu dibuang? Kok anakmu kurang ajar? Kok kamu ini? Nah itu pemikiran yang dulu. Tapi ya kembali lagi si orang tua itu. Lalu ketika si orang tuanya memang tidak berdaya untuk ditanya dan sebagainya. Nah menurut saya, ya anaklah yang mesti merawat. Kecuali si anak itu memang tidak mampu lagi. Ya, itu pun juga kalau dia taruh mamahnya di panti jompo atau papanya di panti jompo, ternyata bisa lebih baik daripada di rumah. Iya. Berarti kan dia juga harus
take care, membiayai dan Betul. sebagainya ya. Sementara si mama kan udah tidak berfungsi, itu sama kayak ada di rumah sakit aja. Iya. Bu, periparan dan perbesanan, Bu. Iya. Mantap. Itu sering jadi konflik Gimana juga tuh, Bu. kalau kadang tuh bukan mungkin nggak direct dari menantu ke mertua gitu ya, tapi antar menantu gitu. Antar menantu. Antar menantu Oke. sih ya, antar menantu. Misalnya favoritisme gitu. Mertuanya lebih memandang baik yang menantu si A, yang A dibanding yang B gitu. Karena entah latar belakang pendidikan, entah orangnya lebih supel mungkin. Lebih sukses. Ya, Ini mau dilihat dari mertua apa dari menantu? gimana menantu menyikapi itu? Oh. Kan saya point of view-nya menantu. Oke. Kalau gue mertua. Iya. Jadi kalau menantu merasa ada perbedaan, sama sebetulnya kayak kasus sibling. Jadi kan merasa iri, tidak puas, membandingkan. Maka kenapa dia bisa merasa ada favorit? Padahal mungkin dari sisi si mertua nggak punya maksud. Karena mantu ini ya nggak bisa masak, ya jadi saya masakin. Yang mantu itu pintar masak. Bo ya kalau kamu mau sekali-kali misalnya, Ma boleh tuh aku mau juga tuh kalau mama pas masak ini aku mau. Saya kok yakin ya mertua tuh ya akan masak iya lebih banyak untuk juga dikirim. Tapi waktu dia nggak kepikir untuk ngirim makanan ke sana, ya karena dia pasti udah punya pandangan, ayah dia banyak, dia mah pinter, mau apa juga ada. Atau dia tinggal dekat sama mamanya selalu kirim makanan. Kalau yang ini nggak bisa masak, ya akhirnya kadang-kadang cuman GoFood gitu ya atau apa. Nah, si mamah ini seolah-olah jadi lebih memperhatikan. Jadi sebetulnya kan sesuai kebutuhan aja. Bisa nggak dari sisi itu dilihatnya? Tapi kalau memang ya itu tadi Bu, dia melihat si menantu ya, melihat mertuanya tuh membangga-banggakan menantu yang itu, Iya. bukan Ada juga gitu. sih yang Karena begitu. memang latar belakang pendidikan kami berbeda, memang karir kami berbeda, kesuksesan finansialnya berbeda. Iya, oke. Kalau sampai Bel punya mertua yang maksudnya memang punya standar. Ya aku akan sayang kepada yang syaratnya 1, 2, 3 centang semua. Dan itulah mantu ideal. Biarkan. Itu pandangannya. Kamu juga harus menjadi mantu yang fulfill. Yang gak harus dapat pengakuan dari mertua. Kalau mertua muji-muji sebelah sana, gak apa-apa Bel. Asal suamimu jangan muji-muji ipar. Iya baru aku mau ngomong. Pengakuan dari suami aja ya. Iya. Dan tidak perlu membuktikan diri. Nggak Iya, usah. iya. Itu kan berarti ada kekosongan dalam dirimu. Sehingga ketika kamu merasa, loh kok mentang-mentang ya dia pinter, sukses, berkarir. Mentang-mentang aku cuma begini. Oh itu dari minderwaardig bekompleks. Ya. Ada ya vitamin itu, vitamin Iya. M. Minder. Minderwaardig. Bu, Jadi dari situ. Saya tertarik sama yang tadi itu Ibu ngomong soal besan ya waktu kita ngomongin KDRT. Dalam posisi normal saja, hubungan antar besan tuh sebenarnya gimana sih? Ibu tuh tadi bilang temen. Iya. Wajib ngunjungin nggak? Besan Kalau di kota itu yang sama. kan kita bisa berbesan karena anak kita menikah. Benar. Iya dong. Ya, kalau anak kita nggak nikah kan nggak jadi besan. Iya. Teman. Oke. Nah, jadi berarti relasi besan yaitu teman yang ketika kita punya anak menikah. Oke. Tapi tidak menjadi saudara. Yang artinya sekarang ada hubungan relasi yang ya namanya juga saudara. Kalau lagi datang ke kota kita ngunjungin kek, ngasih tahu kek, bawain oleh-oleh kek. Loh, jadi nuntut. Ya, boleh nggak? Kalau kita jadi besan, bukan kita nuntut besan kita, tapi kitalah yang kalau ketemu besan,
kita akan datang bawaan, kita akan ngunjungi. Kalau memang bisa, waktunya ada dan sebagainya. Tapi tidak wajib ya? Iya, jadi bukan sebuah hubungan yang kayak gini nih. Wah, saya mesti makin lama makin deket sama besan saya. Karena dia jadi besan saya. Nggak ada kewajiban harus makin deket. Oh. Iya. Tentu ketika kita pasti akan bertemu, sering bertemu karena cucu ulang tahun, karena mantu kita ulang tahun, karena anak kita ulang tahun. It's okay. Tapi nggak ada keharusan untuk dia itu menjadi sahabat kita. Nanti kalau dia menjadi sahabat kita, kan yang ada kan, tuh, kok dia nggak jadi sahabat kita ya? Ya memang bukan sahabat kita. Ngerti ya? Teman dekat begitu. Ya kalau saya udah punya teman dekat, mungkin saya juga akan bertanya sih. Misalnya Bella teman dekat saya. Kamu dari Solo misalnya datang. Ya saya juga akan tanya, Bel kenapa datang ke Serpong kok nggak ngasih kabar? Gitu ya. Kalaupun dia, iya Bu udah gak sempet Bu, saya cepet-cepet. Mestinya kalau saya sahabatnya Bella, saya juga gak usah marah. Oh iya ya gak apa-apa. Next kalau kamu datang sempetin lah Bel yuk. Kalau gak aku jemput di stasiun atau di airport. Ya untuk kita bisa ketemu 1 jam 2 jam. Oke. Kalau sahabat berarti saya percaya sama dia. Bukan menuntut. Oh. Iya dong. Nah sekarang relasi yang tadinya pertemanan bisa gak menjadi dekat? Bisa banget. Ya, jadi sering ketemu, sering ngobrol. Nah, ayo kita mulai bangun menjadi teman dan sahabat. Tapi tidak dimulai dengan persahabatan. Oke. Kecuali sebelumnya memang sudah. Memang sebelumnya kalau udah sahabat nah terus itu anaknya memang di enak kita banget. jadi saran ya. Iya, bisa nanti. Bisa begitu kan. Kalau kita mulanya memang kita sahabat, malah kita seneng kan? Iya. Dan kalau kita udah sahabat berarti cocok banget. Karena berarti kan value kita udah sama. Iya. Jadi nggak akan ada bela-belaan. Tapi ini kan yang sama-sama asing. Kita itu cuman ketemu karena anak kita dipertemukan. Iya. Anak kita menikah. Ya sudah. Mari kita relasinya pertemanan. Kalau itu bisa makin maju menjadi teman dekat, menjadi sahabat, it's okay, baik. Tapi jangan dituntut, baru kenal harus sudah jadi sahabat. Kesian lah, iya kan? Lalu ketika misalnya dia nggak curhatnya ke kita, curhatnya ke orang lain, ya berarti memang kita belum menjadi sahabatnya. Terima aja ya. Terima aja. Oke Bu, nggak harus jadi sahabat gitu ya, teman aja gitu. Tapi gimana dengan case yang memang orang tua ini tidak setuju sebetulnya, tidak terlalu setuju lah dengan menantunya. Atau oke, aku suka menantuku, tapi aku nggak suka keluarganya. Jadi antar besan tuh dingin ya, dan bahkan mungkin merendahkan gitu. Iya. Kalau sudah sampai terjadi begitu kan tadi kita kembali ke titik awal ya. Teman. Kan teman juga bisa ada yang gak suka kan. Boleh dong. Sah-sah aja gitu ya. Iya gak apa-apa. Gak usah harus teman kita semua suka sama kita. Gak apa-apa. Tapi ya jadilah tetap teman bagi dia. Jadi kalau dia gak suka gak apa-apa. Tapi kamu juga jangan gak suka. Gara-gara dia gak suka. Kan berarti sikapmu ditentukan dari orang itu. Jangan seperti itu. Iya, kamu bisa menentukan sikapmu. Dia mau bersikap apa, kita responsnya kita ya Bu. Betul. Kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Jadi bukannya gini, ya saya gak suka. Ya saya gak suka lah karena dia gak suka sama saya. Loh, berarti kamu itu cuman ngekor, ngikut. Kamu bukan menentukan perilakumu tuh, pilihanmu dan tanggung jawabmu untuk berespon seperti apa. Jadi ya gak apa-apa. Gak semua orang suka dengan saya. Ya, tapi yang penting saya bisa menerima semua orang. Sekalipun orang yang tidak menyukai saya tetap bisa menerima. Karena memang manusia unik. Dan kita semua manusia kan beda-beda. Iya. Terakhir Bu. Iya.
Kalau anak kita yang berkonflik sama mertuanya, advice apa yang kita perlu kasih ke anak kita? Lagi-lagi kita tidak intervensi. Oke. Kalau anak kita datang kepada kita minta nasihat. Oke. Ya. Iya, gimana? Coba kita tempatkan di sisi besan. Di sisi besan. Iya dong. Nggak empati dulu sama anak kita. Kita kan juga dulu menantu. Iya. Nah sekarang kita harus mulai dengan begini. Apa yang membuat kamu susah? Apakah dia menyusahkan kamu? Apa sumber keributannya gitu ya? Kalau kamu bilang menderita, apa yang dia lakukan sehingga membuat kamu menderita? Apa dulu supaya kita bisa objektif. Ya. Jadi jangan, iya itu mertua pilih kasih misalnya ya, seperti tadi kasus tadi. Atau misalnya mertua berantakan. Ya itu bagian dari yang kamu terima, harus terima. Kamu terima suamimu, terima mertuamu. Betul. Dan ingat, itu mertua nggak akan hidup selama-lamanya. Ya. Serius? Iya. Realistis. Iya, maksudnya gini, kalaupun kamu susah, nggak selama-lamanya kamu susah. Oke. Tapi kan bukan artinya doain supaya cepat-cepat nggak ada, bukan. Tapi kamu harus melihatnya begini. Kan ketika tidak selama-lamanya dia seperti itu, berarti ada kemungkinan berubah kan? Ya, ada kemungkinan juga dia nggak ada. Hidup tiap hari dengan pertolongan Tuhan. Bilang datang kepada Tuhan. Tuhan, satu hari ini kasih saya kekuatan lagi. Kasih saya anugerah lagi. Untuk saya bisa menjalani, saya bisa menghadapi, dan Tuhan mau saya lakukan apa. Dan mengasihi ya. Iya. Mengasihi mertua saya. Sebetulnya kalau Tuhan bilang kasihilah musuhmu, mertua kita bukan musuh. Iya kan? Belum jadi musuh. Jadi jangan sampai tidak sampai menjadi musuh. Iyalah, kita menikahi anaknya loh. Dan jangan lupa, kita tuh bisa jatuh cinta dan kagum dengan anaknya yang adalah yang dibesarkan hasil pola asuh mamanya dan papanya kan. Iya, maksudnya tetap ada andil dan sumbangsi yang baik. Iya, dan yang legacy ya yang kita baik petik ya. Hasilnya. Ayolah respect dengan mertuamu gitu. Dan mungkin ya justru itu dimulai dari kitanya ya sebagai anak tuh ketika kita respect sama orang tua kita, pasti pasangan kita juga ikut deh. Iya, dan sekarang begini juga Bel. Saya kok percaya ya. Mertua-mertua nih, karena saya sudah jadi mertua ya. Waktu anak kita diambil sama mantu kita. Dan kita sedang merelakan. Dia lebih mencintai, lebih memberi waktu, lebih mengutamakan istrinya atau suaminya. Dan itu memang seharusnya. Berarti posisi saya tersingkir. Dan saya harus menyingkirkan diri. Kondisi itu kalau bisa dilihat oleh para mantu, apakah tidak bisa mengapresiasi? Sehingga boleh nggak dengan kacamata compassion, belas kasihan, melihat mertua yang pasti sudah tua, nggak ada kan namanya kan jadi mermuda ya. Gitu asalnya. Oh iya dong, yang mertua pasti sudah tua. Boleh nggak punya hati yang lebih luas, ya hati yang lebih lebar, menampung kelemahan mertua, kesalahan mertua, rempongnya mertua, reseknya mertua, recoknya mertua. Boleh nggak ada tempat di hatimu? Ya. Dan kalau mantu berubah, saya yakin mertua juga berubah kok. Saya ingat ya, waktu itu di dalam kelas parenting ada satu ibu yang mengatakan, aduh suaminya tuh anak tunggal, jadi harus
tinggal dengan papa mamahnya. Papanya itu stroke dan mamahnya itu walaupun gak stroke tapi marah-marah dan sebagainya. Jadi menghadapi dua orang tua yang sulit lah. Ya, jadi aduh dia bilang sampai kapan? Lalu ada seorang ibu yang dia bilang saya punya pengalaman yang persis sama. Ya kurang lebih. Sampai satu hari saya cuman pikir jangan-jangan hari ini hari terakhir mertua saya. Jangan-jangan ini hari terakhir dan saya tidak mau menyesal. Nanti waktu harus mertua saya ada di peti mati. Lalu saya menyesali karena saya konflik tadi paginya. Atau malam kemarin saya ribut. Kami tidak bicara misalnya begitu. Jadi dia bilang saya terus mengubah sudut pandang saya. Jangan-jangan ini hari terakhir mertua saya. Jadi sikap dia berubah. Lalu dia bilang, waktu sikap saya berubah, mertua saya berubah jadi menyenangkan. Dan kami jadi bersahabat. Wow. Saya bilang so sweet. So sweet. Endingnya so sweet. Tapi karena ada paradigma bahwa begini. Bukan kita kepingin orang itu cepat-cepat tidak ada. Tapi kita menghargai keberadaannya. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhan, kalau hari ini dia terakhir, mau apa yang saya kenang? Mau apa yang saya ingat di hari terakhirnya? Dan ketika ingatan memori itu indah, itu yang membuat saya bisa menatap hari tua saya juga indah. Nice. Kalau enggak, juga ya? Isinya penyesalan. Iya, benar. Penyesalan tuh begini, nggak bisa dirubah. Kan penyesalan selalu datang akhir ya. Kalau yang datang awal kan pendaftaran ya. Iya. Jadi waktu dia nyesel, adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah lagi. Sesuatu yang tidak bisa dia kembalikan lagi. Sesuatu yang nggak bisa dia dapatkan lagi. Dan itu rasanya apa ya kalau hidup dalam penyesalan? Menyakitkan pastinya kan? Iya. Dan kita nggak mau hidup dalam penyesalan. Ayolah kita rubah paradigma kita. Jangan-jangan hari ini terakhir. Dan saya mau kenangan apa yang saya ingat terhadap dia di dalam hidupnya yang terakhir. Wow. Tapi berarti iya ya, parents baik kita di posisi jadi mertua atau kita saat ini sedang jadi menantu gitu ya, betul-betul perlu fulfilled berarti ya di dalam Tuhan gitu. Sehingga bisa dalam relasi yang saling menghargai keberadaan satu sama lain. Betul. Jadi bisa saling punya relasi yang mungkin ya tidak ideal. Pasti ada ya, maksudnya penyesuaian-penyesuaian. Karena kan pasti kita tidak kenal mertua kita seperti pasangan kita mengenal orang tuanya lama gitu ya. Kita pasti akan ada penyesuaian, mungkin ada konflik-konflik sedikit gitu ya. Tapi ya at the end di dalam Tuhan kita tidak mencari pengakuan satu sama lain, tapi kita sungguh-sungguh dipenuhi di dalam Tuhan. Akhirnya kita bisa saling, yaitu tadi ya, maksudnya menghargai, bisa saling mengasihi, mengubah sudut pandang gitu. Dan seandainya hari ini hari terakhir, bagaimana sikap kita terhadap mertua kita atau kita sebagai mertua? Iya, terhadap mantu kita. Belum tentu yang jalan mertua dulu. Iya benar. Bisa juga, mantu Bu. dulu juga. Benar. Jadi apa yang saya mau kenang? Ya. Dan sebetulnya karena saya tidak mau hidup dalam penyesalan. Ya. Jadi karena saya tidak mau hidup dalam penyesalan, saya punya pilihan. Hari ini terakhir yang saya bisa kenang dengan baik. Jadi makanya kita kayaknya hidup hari ini saja, lakukan yang terbaik, ya. Hari esok punyanya Tuhan. Kalau besok kita masih hidup lagi, kita bilang, Tuhan satu hari lagi, temani saya, dampingi saya. Iya. Ya. Dan ini topik yang saya yakin cukup banyak pertanyaan detail gitu ya. Tapi berharap kita semua bisa dapatkan prinsip-prinsipnya. Tadi kita sudahi dulu episode kita kali ini. Sudah 2 episode ya. Betul. Khusus mertua menantu. Oke. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Charlotte. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep
nanya, dan cerita parenting. Jelep. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.